Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok 3 yang berjumlah anggota 4 orang. Yang pertama Fitrayana, yang kedua Bidri Kolili, yang ketiga Frankie Andelta, yang keempat Arianus Toro. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang analisis kasus organisasi dalam implementasi SIM di bidang bisnis kesehatan. Yang pertama, definisi. Sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi. Sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi, fakta atau data. Sistem informasi kesehatan. Sekumpulan komponen yang bekerja sama menghasilkan informasi, fakta atau data untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. Penerapan sistem informasi di bidang kesehatan. SIK adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan. Desentralisasi merupakan fenomena yang kompleks dan sulit didefinisikan. Definisinya bersifat kontekstual karena tergantung pada konteks historis, institusional, serta politis di masing-masing negara. Sistem informasi kesehatan. Tujuannya meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengetahui tingkat suatu kesehatan masyarakat. Yang ketiga, sebagai dasar evidensi basis bagi sistem kesehatan. Yang keempat, sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Analisis di bidang bisnis kesehatan. Kasus sistem informasi kesehatan. Tahap pertama, MR Law telah berkonsultasi dengan Dr. Good untuk mengatur kapan jadwal yang tepat dengan memperhatikan ketersediaan kamar atau ruangan dan sebagainya. Pada tahap ini, Dr. Good sebagai onkologinya bersama staf rumah sakit bertanggung jawab atas tahap ini. Tahap kedua adalah tahap sebelum mendaftar atau masuk rumah sakit yang disebut pre-admission. Pada tahap ini, MR Law harus mengumpulkan data demografi dan asuransinya yang dibutuhkan untuk melakukan klaim kepada perusahaan asuransi MR Law. Selain itu, pada tahap ini juga pihak rumah sakit menghubungi pihak asuransi Mr. Law untuk memastikan apakah biaya rujukan ini akan di-cover oleh pihak asuransi. Tahap pre-admission ini sudah mulai dilakukan rekam medik. Sistem informasi yang sudah diterapkan di rumah sakit tempat MR Law dirawat sudah menerapkan sistem informasi secara elektronik, tidak lagi menggunakan sistem secara manual seperti yang masih banyak digunakan rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit yang ini benar-benar menerapkan paperless untuk sistem rekam mediknya, dimulai dari tahap awal, yakni pada profesional, di mana bagian kantor Dr. Good menghubungi Departemen Administrasi Rumah Sakit untuk mengkonfirmasikan dan menyusun jadwal MR Law. Alur berlanjut hingga tahap admission, di mana pihak rumah sakit melakukan identifikasi data pasien, menghubungi pihak asuransi pasien, melakukan koordinasi dengan staf kamar, hingga pada akhirnya pasien masuk ke dalam ruang rawat inap. Perubahan di tingkat nasional. Provinsi maupun kabupaten semenjak era desentralisasi sebenarnya tidak hanya dipicu oleh kebijakan itu sendiri, seakan-akan menimbulkan korban sistem informasi kesehatan nasional atau SIKNAS yang mengalami kosongan data dan informasi, tetapi juga didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat serta difusi teknologi tersebut di sektor kesehatan secara meluas. Implementasi atau penerapan desentralisasi atau otonomi regional didasari dengan dikeluarkannya
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan informasi kepada proses pengambilan keputusan di semua administrasi pelayanan kesehatan atau sistem kesehatan. SIK harus sesuai dengan struktur manajemen kesehatan dari sistem kesehatan. Dengan adanya desentralisasi, maka pengembangan SIK diserahkan pada kemampuan dan kebutuhan daerah sesuai kondisinya masing-masing. Karakteristik data yang dibutuhkan di pusat dan di daerah pun berbeda, di mana daerah mesti menjaring data berdasar ID yang unik, sedangkan kebutuhan pusat lebih kepada jumlah data yang tidak serinci data di daerah. Implementasi SIK di era desentralisasi mencakup sistem pencatatan dan laporan seperti data vital, surveillance, data pelayanan, pemetaan, pengendalian wabah, tetapi ini masih belum terintegrasi dengan database yang online di website Dinas Kesehatan dan dipackage sesuai standar dan interoperabilitasnya. Pemanfaatan internet yang semakin luas di kalangan medis seharusnya mampu meningkatkan proses pembelajaran di kalangan medis dan masyarakatnya. Perubahan itu tidak semudah itu terjadi. Diperlukan pengembangan secara bertahap, penelitian dan tenaga baru di bidang informatika kesehatan. Sekian, terima kasih. Itulah hasil mempresentasikan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.